Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi sama aku, Kania Jessica Putri di ruang spoiler, ruangnya pecinta film. Topik kita kali ini kita akan membahas film yang berdasar dari kisah nyata, yaitu 12 Strong. Oke, langsung aja kita panggil Noval dan Arta. Halo. Halo. Duduk. Halo teman-teman. Oke, silakan perkenalkan diri dulu ya. Sebelumnya di sini udah ada yang pernah nonton film 12 Strong belum? Nah, perkenalkan, saya Noval yang menyutradarai film 12 Strong. Halo semua, saya Arta sebagai penulis dari 12 Strong. Salam kenal semua. Nah, pemirsa, karena kita udah kenalan sama Noval dan Arta, waktunya kita untuk nonton trailer dari film 12 Strong. You taking me to school again? And picking you up. Daddy, Two planes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack. What is that, a part of some drill? Ain't no drill. 19 men attacked our country. The 12 of you will be the first ones to fight back. How do you love your family and leave them to go to war? I have 2 hours. I'll be really quick. Not a chance. Holding out is the only way I can guarantee you come back to me. War's gonna be over in like a week. I don't care how long you're gone, as long as you come back. Every step we take is gonna be on a minefield from 100 different wars. Odds are we're not all gonna make it out of this one. If we don't take that city, World Trade Center's just the beginning. We're teaming up with the general of the Northern Alliance that we know nothing about. General, you show me exactly where we're going. Over the mountains. We take horses. All right, who's ridden before? Anyone? Summer camp when I was 9. Spring break, but I was pretty hammered. Does it have a name? The name. Great, this will be fun. We're outnumbered. 50,000 Taliban and Al-Qaeda fighters. We're on our own. I can't order anyone to do this. Do you want to surrender? Keep your finger on the trigger. Stay there. Oh, God. Well, I won't back down. There's no playbook here. We're gonna have to write it ourselves. No, I won't back down. I ain't losing one man on this team. You could stand me up at the gates of hell, but I won't back down. We're fighting with horsemen against tanks. The greatest weapon in history is this. There ain't no easy way out. If you die, that's a letter you and your wife are gonna wish you wrote. I made her a promise. I'm coming home. Won't back down. 12 Strong, the declassified true story of the horse soldiers. Oke, langsung aja nih yuk kita tanya-tanya mengenai film 12 Strong ini. Oke, jadi apa sih yang melatar belakangi dari film 12 Strong ini? Jadi yang melatar belakangi film 12 Strong ini tuh diambil dari kisah nyata. Yang sebelumnya tuh diambil dari novel yang berjudul Horse Soldiers. Jadi film ini tuh mengisahkan tentang pasukan khusus Amerika Serikat, di mana mereka tuh diberangkatkan saat serangan 1 September 2001. Oke, jadi tadi kan katanya terinspirasi dari novel. Jadi boleh nggak sih ceritain sedikit dari isi dari novel tersebut? Kalau isinya itu ditulis berdasarkan laporan-laporan khusus pemerintah Amerika Serikat. Nah, jadi dan sebagian itu dari
kesaksian mantan khusus dari ODA 5095. Saya sih berharap dari novel ini tuh agar viewersnya tuh ngerti gitu, merasakan apa yang dirasakan ke-12 anggota tersebut sampai akhir berjalannya perang. Kalau untuk produksinya sendiri itu gimana ya? Contohnya kayak biaya produksinya atau semacamnya? Kalau film ini tuh dirilis tahun 2018. Nah, film ini tuh merupakan film yang saya sutradarai 2 kalinya. Sebelumnya ada film yang saya sutradarai itu film dokumenter, judulnya tuh Return of the Exiled. Nah, film itu tuh mendapatkan penghargaan yaitu Gold Lion dalam acara Cannes Lions International. Nah, untuk biayanya sendiri tuh menghabiskan sebesar 35 juta US dollar. Nah, untuk keuntungannya sendiri kami mendapatkan sekitar 1,1 juta US dollar dari box office. Berarti memang pembuatan film ini selain membutuhkan biaya produksi yang banyak, juga membutuhkan proses yang panjang untuk mencapai hasil yang maksimal ya? Ya. Oke. Nah, kira-kira ada nggak sih cerita di balik pembuatan film ini? Untuk beberapa kesalahan yang penggunaan perlengkapan yang berlebihan tuh ada. Contohnya di satu scene tuh di saat tim ODA 595 tuh di saat ingin mereka berangkat, mereka tuh terlalu banyak membawa barang yang nggak perlu gitu, yang seharusnya nggak usah dibawa, bisa dipakai di scene lain gitu. Salah satu adegan itu dimana anak buah Kapten Nelson tuh manggil bantuan dari udara. Di situ tuh dipakai sarung tangan FDC yang 5 tahun sebelumnya itu keren banget, rumit banget. Katanya udah mulai seru nih. Sekarang kita bakal ngobrol hal yang paling menarik dari pandangan Noval atas sebagai sutradara dan penulis dari film Tasma ini. Tapi sebelum itu pasti kalian berdua udah nonton filmnya duluan kan? Udah dong, kan saya sutradarai. Iya. Jadi oke. Buat kalian semua yang masih penasaran sama cerita The Balik Layar dari film Tasma ini, tetap di Ruang Spoiler, ruangnya pecinta film. Sama saya Kanaya di Ruang Spoiler, ruangnya pecinta film. Pasti kalian semua udah penasaran kan sama apa sih di balik layar dari film Strong ini? Nah, di segmen kali ini kita bakal jawab semua pertanyaan dari kalian semua. Di samping saya juga masih ditemani oleh Noval dan Arta sebagai sutradara dan penulis dari film Strong. Oke, langsung aja nih. Buat Noval sama Arta, menurut kalian sebagai sutradara dan penulis, apa sih pandangan kalian mengenai film ini? Atau mungkin bisa scene mana nih yang menurut kalian paling berkesan dan menarik? Kalau menurut saya pribadi, adegan yang paling berkesan tuh dimana 12 anggota ini berselisih paham dengan pihak yang mau dibantu. Pihak yang mau dibantu itu nggak mau menaruh kepercayaan kepada siapa. Jadi pihak yang mau dibantu itu ninggalin mereka ber-12 orang sendiri berperang dengan lawannya. Tapi di akhir tuh ke-12 orang ini dibantu karena pihak yang dibantu ini datang, terus ya jadinya perangnya jadi berlangsung dengan lancar dan mereka menangkan perang. Tadi sempat dibilang mereka berselisih terus menjadi 2 kubu. Itu kenapa mereka bisa jadi 2 kubu ya? Oh, itu karena 12 anggota ini udah mulai kalah nih, udah luka-luka gitu. Jadi mereka memutusin untuk buat 2 kubu. Keren banget nih. Jujur aja saya sebagai host di sini juga udah pernah nonton dari film Strong ini. Dan menurut saya film ini tuh bisa bisa membuat penontonnya tuh merasakan ketegangan yang ada di film Strong ini. Oke, lanjut. Kalau menurut Noval sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri lebih kagum
Nggak tahu para penonton beranggapan gimana. Mungkin mereka beranggapan mereka siapa sih? Mereka melakukannya karena berani mati. Tapi justru Nelson dan teman-temannya tuh melakukan misi itu tuh ketakutan setengah mati, dan mereka ingin kembali pulang ke rumah dan ke keluarga yang mereka cinta. Karena itu mereka jadi berani dan mendapatkan kemenangan. Berbeda dengan pasukan Taliban, mereka mendapatkan rewardnya itu setelah kematian. Nah, justru di saat kita memiliki sesuatu yang ingin kita lindungi dan berharga bagi kita di situ bisa memilih membuat pilihan yang terbaik gitu. Mungkin gitu aja sih. Oke, jadi intinya 12 Strong ini mereka berusaha untuk menang, untuk kembali secepatnya ke keluarga yang mereka cintai ya. Oke. Nah, ini juga bisa menjadi contoh buat kita semua, terutama yang udah nonton 12 Strong, kalau kita nggak boleh pantang menyerah untuk mendapatkan apa yang kita mau. Oke, lanjut ya. Di dalam film ini diperankan oleh pemain yang keren banget nih. Apa ada yang kesulitan dalam mereka memerankan karakter tersebut? Mungkin setiap pembuatan film kesulitan itu pasti ada. Contohnya di saat scene helikopter Oda 595 tuh harus mendarat di suatu daerah. Nah, mereka tuh harus siap bertempur melawan musuh dan harus bekerja sama dengan entitas yang tidak mereka kenal. Nah, mungkin scene itu tuh sangat berbahaya, tapi para pemain sudah diberi pelatihan sebagai tim militer. Nah, bentuk pelatihan yang kami berikan tuh di saat helikopter tertembak jatuh, mereka harus berpikir bagaimana caranya agar helikopter itu mendarat dengan selamat. Ternyata persiapan di balik film 12 Strong ini lumayan banyak yang harus disiapkan dan harus matang agar kualitasnya menjadi lebih baik. Oke, tapi sayang sekali kayaknya sesi ngobrol spill ini kita cukupkan sampai di sini, dan kita bakal move ke sesi berikutnya, yaitu kita bakal baca-bacain beberapa review dari penonton film 12 Strong ini. Gimana? Nova dan Atta sudah siap mendengar reviewnya? Siap dong. Oke, kita mulai ya. Baik, pertama kita ada dari @movie banget. Katanya ini adalah film perang kekerasan tentang Amerika Serikat di Afghanistan, tepat setelah serangan 9/11. Ada beberapa adegan yang meresahkan, seperti eksekusi seorang wanita tak berdaya yang dipukuli dengan kejam serta potongan-potongan tubuh dan adegan berdarah. Ada juga kebiasaan minum-minum dan merokok dalam waktu singkat dan seringnya mengucapkan kata-kata kasar. Namun, film ini juga menawarkan tema-tema komunikasi, kasih sayang yang tidak sama, tim, serta tidak hanya melihat patriotisme di permukaan saja, atau namun juga kompleksitas perang seperti dampak emosional yang harus ditanggung karena menghilangkan nyawa. Dan kedua, dari Matt Fletcher. Katanya emang benar, hal ini benar-benar terjadi, atau tentu saja film ini membawa beberapa perubahan artistik, sosial, dan politik. Namun sepertinya film ini menceritakan kembali kisahnya dengan setia. Terlepas dari kisah nyata filmnya sendiri sangat menyenangkan. Para aktornya berperan sebagai tentara yang dapat dipercayai. Lokasi, peralatan, semuanya tampak bagus. Mungkin beberapa ulasan lain di sini mengatakan bahwa mereka kecewa karena ceritanya mudah ditebak. Saya kira mereka tidak menyadari bahwa ini adalah kisah nyata. Begitulah keberanian yang epik dan tidak masuk akal dari orang-orang di lapangan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan ini adalah kisah yang hebat dan diceritakan dengan baik dalam film. Dan terakhir nih, kita akan baca dari @Vile. Saya menyukai kisah nyata ini dan saya membutuhkan lebih banyak kisah lagi. Saya tidak pernah lebih bangga dengan Fire Factors daripada setelah film ini. Saya benar-benar terkejut dengan usia orang-orang yang sangat kuat dan berani ini. Bertindak adalah satu hal dan jika dilakukan dengan baik, hal itu akan membuahkan hasil. Tapi, pria pemberani adalah mereka yang benar-benar membuat film ini terwujud. Saya tersanjung dengan keberanian mereka. Pujian kepada para aktor yang memilih untuk membuat film ini dan produser atau sutradara yang melakukannya dengan benar. Wah, dilihat dari beberapa review tadi, dan ada yang memberikan respon positif, ada yang memberikan respon negatif. Kalau tanggapan Nova dan Atta setelah mendengar review tadi, bagaimana? Saya sangat merasa terhormat karena sebagian dari mereka menyukai film 12 Strong ini, dan mereka membagikan tanggapan mereka dengan hal positif. Nah, dan harapan saya tuh semoga film 12 Strong ini lebih dikenal banyak orang. Oke, kalau Atta sendiri?
Kalau saya senang sih ya, karena karya yang saya tulis tuh disukai banyak orang gitu. Meskipun ada sebagian orang yang kurang suka gitu. Wah, pemirsa, ternyata di balik film 12 Strong ini menyimpan cerita yang bisa dibilang menarik ya. Dan sayang sekali berhubung waktu yang kita miliki sudah hampir habis, jadi sepertinya pembahasan kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih juga buat Nova dan Atta sudah bersedia untuk hadir di acara film Ruang Spoiler. Ya, terima kasih juga udah mengundang saya dan penulis. Oh ya, yang belum nonton, jangan lupa nonton film 12 Strong ya di Netflix. Oke, saya Kanaya Putri pamit. Sampai ketemu di Ruang Spoiler selanjutnya. Ruang Spoiler, ruangnya pecinta film.